Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Kita melanjutkan pembahasan. Kita dilarang beribadah, entah itu salat atau itu menyembelih binatang di tempat yang di situ pernah diadakan perayaannya orang jahiliyah atau digunakan tempat untuk kemaksiatan. Kita lanjutkan, yaitu halaman 168. Wal jahiliyah, istilah jahiliyah. Al muradu biha ma kana qabla al Islam. Jahiliyah secara keseluruhan itu maknanya sebelum Islam. Wa qad zalat bihamdillah, dan sudah lenyap jahiliyah secara keseluruhan ini dengan datangnya bibi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan sampai keliru, sekarang zaman jahiliyah itu salah. Sekarang zaman Islam. Walaupun toh orang mengamalkan jahiliyah sebagian, tetapi adalah zaman setelah diutus beliau adalah hilang lenyap zaman jahiliyah secara umum. Lakin qad yabqa minha asya'u fi ba'dhin nas. Tetapi terkadang masih tertinggal sebagian dari yang dilakukan oleh manusia. Mislu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ba'di ashabihi, seperti sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sebagian sahabatnya, innaka mru'un fika jahiliyah. Kamu itu, nah, wahai sahabat, masih ada perkara jahiliyah. Nah, ini maknanya sebagian, bukan menyeluruh. Fa innaka umru'un fika jahiliyah. Sungguhnya kamu itu orang yang di dalamnya ada watak-watak jahiliyah. Ini pertama. Yang nomor dua, hadis wa mislu qaulihi sallallahu alaihi wasallam, arba'un min ummati min amril jahiliyah. Ada 4 perkara umatku ini masih mengikuti jejaknya orang jahiliyah. Ya, ada 4 perkara umat Islam ini masih mengikuti jejaknya orang jahiliyah. Pertama, at-ta'nu fil ansab, yaitu mencela keturunan. Kalau ada seorang kaya mau menikahkan putrinya, mendapatkan laki-laki yang tidak punya kedudukan, keturunannya jelek, tidak mau, itu namanya jahiliyah. Berapa banyak orang kaya ingin mengambil menantu yang kaya. Ini bukan berarti tidak boleh, tetapi prinsip seperti itu prinsipnya orang jahiliyah. Karena orang menikah dia hendaknya mendahulukan dari sisi agamanya. Nah, kalau sisi agamanya itu bagus, orang itu kaya, yang putrinya bagus, tidak mengapa, karena ditinjau dari sisi agamanya. Tapi hanya sekedar yaitu menikahkan putra atau putrinya merasa malu kalau dia mendapatkan menantu dari orang miskin, nah ini termasuk prinsipnya orang jahiliyah, dan ini masih ada pada kaum muslimin. Yang nomor dua, wal fakhru bil aksab, bangga dengan kedudukan. Nah, kedudukan itu amanat dari Allah Ta'ala, ya, bukan untuk membanggakan diri. Karena Allah Ta'ala menilai kebaikan seorang dengan takwa. Nah, bukan dari kedudukannya. Orang punya kedudukan dia istiqomah,
menjalankan hukum Allah Ta'ala, dan juga yaitu bagus dengan rakyatnya atau umatnya, ini orang yang baik. Makanya besok pada hari kiamat di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan pertama imamun adilun, imam yang muslim yang jujur menegakkan syariat Allah Ta'ala, itu yang pertama. Nah, jadi kita tidak boleh membanggakan diri karena kedudukan itu amanat. Maka Allah Ta'ala menilai kita itu inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia kamu itu di sisi Allah Ta'ala dalam paling takwa. Bayangkan Fir'aun kedudukannya tinggi, dia Raja Numrud bin Kan'an juga tinggi, tapi mereka hancur dan mereka masuk neraka. Ini jangan sampai orang merasa bangga, oh saya sudah punya titel ini, saya sudah punya ini, saya naik pangkat. Itu bukan penilaian kebaikan. Baik kalau kita gunakan untuk beramal soleh, kalau kita gunakan untuk membantu saudara kita. Jadi kebaikan seseorang bukan karena kedudukan, tetapi karena amal baiknya. Yang nomor 3, wal istisqa bin nujum, minta hujan dengan turunnya bintang-bintang. Nah, ya, bintang itu tidak bisa menurunkan hujan. Ini juga termasuk perkara jahiliyah. Dulu orang jahiliyah kalau umpamanya tidak ada hujan tuh melihat bintang. Oh, bintang ini turun terbit maka akan turun hujan. Ini masalah jahiliyah yang harus kita jauhi. Yang nomor 4, wan niyakhatu 'anil mayyiti, meratapi orang mati. Orang mati tidak boleh diratapi. Dan apabila orang yang mau meninggal dunia ini pesan, nanti kalau saya meninggal dunia ratapilah, dia akan mendapatkan dosa. Karena berwasiat pada orang hidup supaya meratapi dirinya. Tapi kalau orang itu soleh, orang itu berbuat baik dan dia pesan nanti kalau setelah saya meninggal dunia jangan diratapi, jangan jangan diapakan, jangan diramaikan 1 harinya, 3 harinya, 7 harinya, 100 harinya, 1000 harinya. Kok orang itu setelah meninggal dunia diramaikan seperti itu, maka yang meninggal dunia tidak berdosa karena dia sudah berpesan yang baik. Ini 4 masalah urusan jahiliyah yang masih ada pada kaum muslimin. Maknanya kita harus menjauhi 4 perkara ini, walaupun toh orang muslim yang awam masih mengamalkannya. Ya, yang pertama bahwasanya kita tidak boleh mencela keturunan, karena Allah Ta'ala tidak menilai baik buruk kita itu dengan keturunan. Bahkan bangsa Arab pun juga begitu. La fadla li Arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan orang Arab itu dibandingkan dengan orang asing kecuali dengan ketakwaan. Yang nomor 2, kita tidak boleh pula bangga dengan kedudukan, itu amanat. Yang nomor 3, kita tidak boleh minta hujan dengan datangnya turunnya bintang-bintang. Yang nomor 4, kita tidak boleh meratapi orang mati. Faqad yabqa min a'malil jahiliyah syai'un fi ba'dil muslimina. Memang masih ada sebagian amal jahiliyah ini dilakukan oleh kaum muslimin yang karena keawamannya, ya, karena kejahilan. Orang jahil bagaimana dia tahu yang baik? Orang jahil itu mengikuti kanan kirinya. Ketika si fulan mengerjakan seperti itu, dia mengikutinya karena tidak punya dalil. Inilah keutamaan ilmu. Maka ilmu itu sebagai sensor kita untuk mengetahui, walaupun orang mengerjakan semuanya, kalau itu jahat maka kita jauhi. Selanjutnya, amal jahiliyatul amma, adapun jahiliyah secara umum, faqad zalat bi bi'satin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, maka ini sudah hilang dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak boleh mengatakan sekarang zaman jahiliyah, tidak boleh. Sekarang zaman Islam, ada orang maksiat kapan saja, di mana orang maksiat ada. La kama yaqulu ba'dul quttab, tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian penulis-penulis. Jahiliyatul qarnil isrin, ini kejahilian pada abad 20. Ini salah. Nah, yang mengatakan itu jahil karena dia sendiri tidak punya dalil.
Awil jahiliyatul hadis, ini jahiliyah pada zaman sekarang. Hadis itu mana pada zaman sekarang tidak boleh. Ya, karena Islam sudah ada. Dan ketika kita melihat sekarang Islam itu menyebar ke sana kemari, sihir berkurang. Orang minta-minta ke dukun juga berkurang. Bagaimana dikatakan jahiliyah? Padahal sebelumnya dulu sekitar saya umur 10 tahun, 15 tahun banyak ahli sihir. Dan juga banyak orang-orang pergi ke kuburan minta-minta. Banyak pula yang mengeramatkan pohon-pohon. Sekarang dengan adanya Islam menyebar itu berkurang. Dan ini nikmatnya Islam kalau tersebar di dunia ini. Selanjutnya pula, fala yajuzu mislu hadhi ta'bir lima fihi minat ta'mim. Tidak boleh kita mengatakan sekarang zaman jahiliyah, karena itu menjadikan umum. Atau sebagian fulan itu mengamalkan jahiliyah boleh. Oh fulan itu atau desa sana itu banyak jahiliyahnya boleh. Karena desa sana bukan semuanya kampung dan bukan semuanya desa. Karena kita lihat tempat-tempat yang pelosok, yang tidak terisi taklim sunnah, masih banyak orang yang kejawen, ya. Orang-orang yang memperhitungkan mau menikah, dilihat dulu berapa huruf calon istrinya dan berapa huruf calon suaminya. Ini keliru. Kalau menikah nanti berhadapan-hadapan rumahnya, maka itu nanti menjadi cerai. Ini itu zaman jahiliyah dulu orang-orang Jawa. Sekarang orang Jawa itu juga begitu. Selasa Kliwon nggak boleh, itu nanti nasib jelek. Itu ada, tapi sekarang sudah berkurang dengan adanya taklim Islam ini. Fahadha fihi, maka hadis ini menunjukkan dalilun ala anna sonama, bahwasanya patung-patung walau zala, walaupun sudah lenyap, wa annal wasana, dan juga begitu arca-arca, walau zala fil makan, walaupun sudah lenyap di suatu tempat, anna hadzal makana yutraku, maka tempat ini harus kita jauhi. Tidak boleh kita sholat di tempat sudah ada patung. Tidak boleh sholat di mana di situ ada arcanya, walaupun sudah hilang. Karena orang nanti akan, yaitu orang-orang awam yang dulunya masih tua-tua, ternyata orang itu sholat di situ. Berarti ada mulianya orang itu sholat di situ. Wala yudbahu fihi, dan tidak boleh kita menyembelih binatang ternak di tempat-tempat yang di situ ada arcanya. Di situ tempat untuk penyembahan-penyembahan selain Allah Ta'ala. Ini apa? Untuk menjauhkan dari wasail yang haram, sarana-sarana yang menuju kepada yang haram. Li'annahu qala, karena Nabi SAW berkata, hal fiha, fal kana fiha, apakah tempat itu pernah ada patung yang disembah? Apakah di tempat itu pernah pula yaitu hari-hari ulang tahun maksiat mereka? Hari ulang tahun Islam itu hanya dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Itu hari tahun kami tidak ada nuzul Quran, tidak ada Isra Mi'raj. Itu orang-orang ahli bid'ah yang membuat. Nah, makanya cari, tidak ada pula Maulid Nabi, ya tidak ada. Itu semuanya diadakan orang yang tidak tahu din, akhirnya menyebar. Karena menyebar dianggapnya itu satu tuntunan. Maka ini tidak boleh kita merayakan hari Islam itu dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, yakni fi zamanil madhi, maknanya pada zaman-zaman dahulu kalau tempat itu pernah dibuat acara kesyirikan, acara kebid'ahan, ya, kemudian masih tetap ada, kita tidak boleh mengadakan kebaikan di sini. Namanya kita mengadakan taklim di tempat perzinahan, pelacuran, tidak boleh. Mengadakan tempat taklim di tempat-tempat yang maksiat tidak diperkenankan, ya, karena taklim itu bisa sampai kepada mereka dengan suara, dengan radio, ya, dengan televisi dan juga yang lainnya. Fadalla ala anna makanal wasani,
maka menunjukkan bahwa tempat-tempat yang di situ ada penyembahan selain Allah yajibu ayyuh jara, wajib untuk dijauhi, ya, wajib untuk dijauhi. Kama qala ta'ala warrujza fahjur. Warrujza itu maknanya patung-patung itu, ya, arujza al-sanam. Wahjur maknanya tarkuha, tinggalkan, jangan di situ, ya. Makanya kita tidak boleh sholat di gereja karena di situ ada salibnya. Kecuali kalau gereja itu sudah dibeli oleh kaum muslimin, digempur semuanya dan diratakan, atau tempat kuburan di situ dipindahi semuanya. Yang orang mati itu lalu diratakan, dibuat untuk tempat, enggak apa-apa karena sudah tidak ada bekasnya. Tapi kalau di tempat di situ samping atau menghadap ke kuburan maka tidak boleh. Walaupun toh kita sholat bukan menghadap ke kuburan, tapi di situ ada hadis yang menjelaskan larangan hal tersebut. Nah, selanjutnya, fahal kana fiha idun min a'yatihim, ini yang nomor 2. Kalau tadi tempat itu ada patungnya apa tidak? Yang nomor 2 ini, apakah di tempat itu ada keramian-keramian termasuk keramiannya orang jahiliyah? Ini beliau bertanya 2. Pertama membahas masalah yaitu tempat yang ada patungnya. Yang nomor 2 membahas masalah waktu yang dimuliakan oleh mereka selain waktu Islam. Al-Id, namanya Id dari kata ada kembali, isman lima ya'udu wa yatakarraru minaz zamani awil makan, yaitu tempat yang diramaikan waktu tertentu atau zaman yang diramaikan waktu tertentu. Ya, ada tempat yang diramaikan khusus waktu tertentu seperti kuburan atau tempat-tempat yang dianggap keramat oleh mereka, atau sifatnya zaman, nah, waktu-waktu tertentu yang diramaikan oleh mereka. Kalau tempat itu yang meramaikannya Rasulullah SAW, kemudian juga zaman itu yang meramaikan Rasulullah SAW, boleh. Tapi kalau yang meramaikan itu selain daripada beliau tidak boleh, karena ibadahnya harus ada tuntunan dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal itu zamani, nah, ya. Adapun hari raya berupa yaitu waktu, mislu Idul Fitri. Itu waktu kan, nah, ini harus kita ramaikan. Wa Idul Adha dan juga Idul Adha, ini ada di dalam Islam ada 2, dan itu sudah diatur oleh beliau. Idul Fitri setelah sholat, setelah siang. Idul Adha pun juga setelah siang, yaitu Tasuk, yaitu hari yang ke-9. Dan acaranya pun bukan sembarang acara. Acaranya pun disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena Id ini termasuk bagian ibadah tahunan, ya. Ada lagi Id yang pekanan, yaitu hari Jumat, itu hari rayanya kaum muslimin, ya. Maka seperti itu kita lakukan. Adapun yang tidak ada, kita tidak melakukannya karena ini termasuk bagian yaitu ibadah. Berbeda dengan hari raya mereka, pokoknya acara apapun, tidak ada ikatan kemaksiatan apapun, ya, apa itu mubadir, perkara mubadir banyak. Tetapi Id dalam Islam, hari raya dalam Islam diatur oleh Rasulullah SAW, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Makanya seluruh dunia sama kalau mereka kembali kepada prinsipnya Rasulullah SAW. Selanjutnya, wa'idul makan, dan tempat-tempat yang diramaikannya. Wa huwal makanul ladzi yastami'un nasu fil ibadah, yaitu tempat yang diramaikan oleh manusia untuk ibadah. Itu namanya idul makan, meramaikan tempat. Seperti Arafah. Arafah itu hanya 1 tahun sekali. Tidak boleh kita sekarang pergi, saya mau ke Arafah untuk beribadah di sana, karena tidak dalil. Yang ada Arafah yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah, jadi 1 tahun sekali. Wa Muzdalifah, ketika kita pulang dari Arafah menginap di Muzdalifah. Wa Mina, demikian juga mabit di Mina
selama 3 hari. Ini tempat yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW bahkan di dalam ayat. Maka kita tidak boleh yaitu ada orang saya ingin beribadah sholat di tempat sesuatu, masjid di sana saja. Tidak boleh, kecuali kalau kita di sana itu ada taklim seperti kita di masjid ini. Nah, saya imam di taklim itu karena apa? Karena ada urusan taklim kemudian sholat di sini. Tetapi kalau masjid di tempat kita itu banyak kebid'ahannya, maka kita meninggalkan masjid itu mencari masjid sunnah wajib. Karena kita tidak boleh sholat di situ ada kebid'ahan yang banyak. Itu boleh. Jadi memilih masjid yang sunnah karena di situ banyak orang-orang mengamalkan sunnah. Sedangkan tempatnya sendiri banyak mengamalkan bid'ah atau sholatnya tidak khusyuk, dengan alasan itu boleh. Bukan karena kita meninggalkan tempatnya saja, tapi karena ada yaitu latar belakang yang menyelisih sunnah. Hadhihi ayatul lil muslimin al makani wa zaman. Inilah hari ulang tahunnya orang muslim yang berupa tempat maupun zaman. Nah, jadi kita tidak boleh mengadakan acara-acara tahunan atau yang lainnya yang sifatnya menetapkannya seperti reuni ya. Nah, kalau kita mau kumpul-kumpul tidak apa-apa, kalau harus habis hari raya tidak ada dalil ya. Nah ini kalau kita mau berkunjung kapan kita kumpul musyawarah, bisanya bulan depan nggak apa-apa, karena itu musyawarah tidak menentukan waktu yang harus ditentukan seolah-olah itu syariat, tidak boleh. Tapi kalau kita mau kapan kumpul untuk membicarakan sesuatu, waktunya kita bermusyawarah bersama tidak mengapa, karena kita tidak menentukan waktu yang itu tidak ditentukan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasyahid, adapun yang menjadi persaksian dalam hadis ini, fi hadzal hadis lil babi, untuk bab ini, fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyati yu'bad. Apakah di tempat itu ada patung-patung jahiliyah yang disembah? Yang jadi pembahasan. Jadi kita tidak boleh yaitu mengadakan ibadah apapun, baca Quran atau siang di situ, yang di situ adalah tempat untuk peribadatan mereka. Selanjutnya, fahal kana fiha idun min ayatin, yang nomor 2, apakah tempat itu pernah diramaikan secara khusus oleh orang-orang jahiliyah? Fadalla ala annahu la yudbahu fi lillahi fi makanin kana fis sabiqi yudbahu fihi li ghairillah. Maka hadis ini menunjukkan tidak boleh disembelih binatang ternak itu walaupun karena Allah Ta'ala, apabila disembelih di tempat-tempat yang dulunya pernah disembelih bukan karena Allah. Nah, ya. Walaupun niat kita karena Allah, tapi lihat dulu kenapa saya harus menyembelih di tempat itu. Makanya ketika sahabat mengatakan saya mau menyembelih unta di Buwana, beliau menanya, di Buwana ini apakah ada patung-patung yang disembah sebelumnya? Tidak ada, wahai Nabi. Apakah ada hari-hari ulang tahun jahiliyah yang mereka ramaikan? Tidak ada. Maka beliau menjelaskan, silakan. Maksudnya kita mau menyembelih ya binatang, kambing atau untuk makan sama-sama, kita sembelih nanti kalau kita sedang bepergian sama, di mana, di Malang atau di Surabaya atau di mana tempat, tapi tempat itu bebas dari tempat-tempat kesyirikan, tidak mengapa. Tapi kalau di tempat yang pernah diramaikan oleh mereka orang-orang berbuat syirik, dan juga yaitu di tempat untuk peribadatan mereka yang berbuat syirik, maka kita tidak diperkenankan supaya tidak menjadi sebab mereka merasa bangga karena tempat itu kita gunakan untuk ibadah. Lianna hadza wasilatun ila dzabhi li ghairi Allah azza wa jalla. Karena apabila kita menyembelih di situ menjadi wasilah perantara untuk orang-orang menyembelih bukan karena Allah Ta'ala. Si fulan juga menyembelih di situ, ustadz juga menyembelih hayawan di situ, berarti kita boleh. Nah, ya. Orang awam tuh selalu memantau orang punya ilmu.
Makanya orang punya ilmu itu harus menghargai dirinya. Ketika kita diundang kemaksiatan jangan hadir. Nanti kalau hadir maka orang awam loh, ustaz saja hadir. Kenapa kamu tidak hadir? Orang awam menilainya dari sisi umum saja. Padahal kadang-kala kita ini merasa terpaksa, maka kita tidak mendatangi lebih utama. Walaupun dimarahi satu orang, tapi kita menyelamatkan sekian banyak orang awam. Kas-salat indal kubur, seperti sholat di sisi kuburan. Walaupun niat kita sholat karena Allah, bukan menghadap ke kuburan, tapi di sisi samping, tidak boleh. Karena nanti ada orang itu juga sholat di situ. Kamu orang awam itu orang punya ilmu. Nah, ya. Was-was syaitan akan membujuk orang-orang awam seperti itu. Wakat doa indal kubur, dan doa di samping kubur kita tidak boleh, kecuali kalau kita sedang mengubur. Setelah selesai yaitu ditimbun, maka kita mendoakan Allahumma fir lahu, Allahumma sabbituhu. Ya, 3 kali Allahumma fir lahu, Allahumma sabbituhu, Allahumma fir lahu, Allahumma sabbituhu. Tidak ada cara yang lain. Dan setelah itu pergi, karena itu ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Adapun kita pergi ke kuburan hari Jumat yang lain untuk mengkhususkan doa di kubur orang tua kita tidak boleh, ya, karena tidak ada dalil. Dan doa itu ibadah. Sebagaimana kita sholat di atas kuburan tidak boleh. La tusallu alal kuburi wala tajlisu alaiha, itu hadisnya. Jangan kamu sholat di atas kuburan dan jangan pula duduk di situ. Kullul wasail allati tufdi ila syirki mamnu'atun. Semua sarana yang menuju kepada syirik maka hukumnya dilarang. Ya, walaupun kita tidak bermaksud untuk berbuat syirik. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati perbuatan zina. Tidak boleh melihat wanita yang bukan mahramnya. Tidak boleh kita bersepi-sepi dengan wanita yang itu tidak ada mahramnya, karena nanti akan menuju kepada perbuatan zina. Jadi jalan yang menuju kepada syirik hukumnya haram, walaupun kita bukan bermaksud untuk melaksanakan satu kesyirikan. Waka israjul kubur, seperti disinari, dikasih lampu kuburan itu, dikasih lilin. Karena beliau menjelaskan naha Rasulullah SAW an israjil kubur, maka beliau melarang kuburan itu dikasih lampu. Wal kafur, dikasih kapur, tidak boleh, biarinlah sudah. Dan juga kalau mengubur itu sebetulnya hanya satu tiang, bukan 2. Satu jengkal di depan kepalanya saja, yang kakinya nggak usah. Itu menurut syariatnya. Kalau kita sedang mengubur itu tidak boleh ditutup, kerandang itu dibuka, kecuali memang kalau hujan atau yang lainnya. Naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau melarang seperti ini. Walaupun toh itu hanya sekedar penerang, kecuali kalau kita mengubur malam hari. Nah ini ya, mengubur malam hari perlu lampu. Nah setelah dikuburnya kita pulang, lampu itu kita bawa boleh. Namun kita menyinari kuburan itu lalu kita buatkan rumah-rumah, itu mendatangkan orang-orang berbuat syirik. Maka syaitan gembira sekali dengan adanya kuburan-kuburan yang ditinggikan, yang dikeramatkan. Kal wasail lati, nah, li'anna wasilatun ila syirki wal bina'u 'alal kuburi, naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membangun di atas kuburan, meninggikan kuburan dilarang oleh beliau. Li'annahu wasilatun ila syirki, karena itu sarana menuju kepada syirik. Kullul wasail allati tufdi ila syirki naha anhu. Semua sarana yang menuju kepada syirik hukumnya haram. Ini kaidah, semua sarana yang menuju kepada syirik hukumnya haram. Wa minha adzabhu lillahi fi makanan yudbahu fihi li ghairillah. Ada orang yang menyembelih kambing lillahi ta'ala untuk dimakan, baca bismillah, tapi di tempat yang pernah disembelih di situ bukan karena Allah, hukumnya haram. Kenapa? Nanti orang awam akan melihat, oh si fulan juga menyembelih di tempat ini yang dulu digunakan untuk ini. Karena orang awam itu dia tidak tahu din kecuali dengan melihat.
Ma yustaq hadzal hadis yadullu ala masail azimatin. Hadis ini ada beberapa masalah yang perlu kita ambil kesimpulan. Pertama, an-dzabha ibadatun la yajuzu li ghairillah. Bahwa menyembelih itu ibadah. Tidak boleh kecuali karena Allah, kecuali dengan bismillah. Bismillah tapi untuk orang mati tidak boleh. Ya. Jadi menyembelih termasuk bagian ibadah. Allah Ta'ala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah karena Rabbmu yaitu Allah dan berkorbanlah. Dan juga Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Nah, katakanlah inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan kurbanku, ya, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi, untuk Allah Ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Ini dalil tidak boleh kita menyembelih walaupun membaca bismillah. Dan hewan yang kita sembelih itu untuk kita makan sendiri atau untuk akikah, tapi di tempat yang di situ disembelih bukan karena Allah. Tidak boleh. Ini namanya kita harus memilih tempat. Al-masalatu tsaniyah, pembahasan nomor 2. Fihi masyru'iyatur ruju'i ila ahlil ilmi. Wajibnya kita kembali atau menanya orang punya ilmu. Nah, ya. Orang punya ilmu itu manfaatnya banyak. Kalau orang kaya dia punya yaitu usaha yang sukses, yang lain menanya belum tentu diberitahu. Karena urusan dunia itu lain dengan urusan din. Tapi kalau orang punya ilmu, ada yang orang itu menanya senang dia menjawabnya. Itu faedahnya ilmu. Dan banyak hadis yang menjelaskan kita hendaknya memberitahu pada orang tidak tahu dan menanya kepada orang punya ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu pada orang punya ilmu kalau kamu tidak tahu. Tidak ada orang paling ikhlas ketika menyampaikan sesuatu kecuali ikhlasnya orang menyampaikan ilmu. Ditanya senang untuk menjawabnya. Wa su'alil ahli ilmi, dan juga hendaknya kita menanya pada ahli ilmu. Tadi ayatnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kenapa? Li'anna hadzal rajul lam yuktim ala tanfidhin nadri. Karena orang ini tidak langsung melaksanakan nadarnya. Ya, mau nadar di puana itu tadi. Illa ba'da an sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kecuali illa ba'da an sa'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menanya. Nah, ini perlunya kita menanya, mau pergi kemana? Mau pergi ke pasar. Mau pergi kemana? Ini saya mau 7 harinya untuk orang tua saya telah meninggal dunia. Saya mau mengunjungi kuburannya. Diberitahu tidak boleh. Sekalipun mereka marah. Karena manusia itu wataknya pemarah. Dan manusia itu hawa nafsunya menolak kebenaran. Bahkan kadang-kala dia menolak kebenaran itu karena gengsinya. Ya, ini jadi kita dianjurkan untuk menanya. Dan orang punya ilmu dianjurkan untuk menanya pula, mau kemana? Ya, kenapa? Dengan pertanyaan itu dia akan menjawab. Ketika menuju ke tempat yang baik, alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala meridhai perjalananmu. Ketika mereka menuju ke tempat maksiat, beritahu tidak boleh. Ya, walaupun mereka menolak, yakin fitrah ini punya kekhususan sendiri. Berapa banyak orang dinasihati marah, tapi ketika mereka pergi dengan temannya yang benar, ya orang itu tadi, kita itu memang salah. Sering kita jumpa seperti itu. Yang nomor 3, fil hadis, dalam hadis ini dalilun ala masyru'iyati tasabbutil mufti. Hadis ini disyariatkan untuk orang-orang yang sifatnya mau memberi fatwa. Nanya dulu. Jangan menegur dulu sebelum kita tahu masalah. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ketika ada orang masuk ke masjid, maka beliau menanya, hal shallaita? Bukan kenapa kamu tidak sholat, hal shallaita? Apa kamu sudah sholat? Iya wahai Nabi, saya sudah sholat. Ya, karena kita tidak tahu urusan gaib. Jadi upayakan kita kalau tidak tahu menanya dulu, apakah sudah sholat sunnah tadi. Min halis sa'il wa maqasidihi qabla isdari fatwa. Jadi kita menanya dulu kepada yaitu orang-orang yang bermaksud sesuatu itu sebelum kita memunculkan atau sebelum kita beri fatwa, ya, supaya kita tidak keliru. Terkadang orang itu mendahulukan menyalahkan padahal orang itu tidak salah. Nah, ini faedah ya. Makanya beliau tadi menanya, fasa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam hal kana fiha wasanun yu'bad. Nah, apakah tempat itu ada patung-patung disembah? Nah, ini menunjukkan beliau tidak tahu urusan gaib. Dan ini adab pula bagi orang yang menasihati seseorang. Tanya sampai sedetail, kalau sudah paham dan itu keliru baru kita menasihati. Nah, setelah sahabat ini menjelaskan bahwasanya di situ tidak ada patung-patung yang disembah dan juga bukan tempat-tempat yang dibuat untuk hari-hari raya mereka, maka beliau mengatakan fa'aufi nadaraka, silakan kamu tunaikan nadarmu. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasabbata qabla al-fatwa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yaitu tasabbut dulu, minta penjelasan. Tasabbut mana minta penjelasan sebelum fatwa. Sebagaimana ayat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Wahai orang yang beriman, jika datang orang fasik memberi kabar kepadamu, fatabayyanu, maka tabayyun dulu. Dia itu bohong apa tidak? Dia itu gimana? Benar apa tidak? Nah, ya. Jadi kalau ada berita pun kita juga perlu untuk menanya terlebih dahulu. Bukan langsung kita memberi fatwa. Khawatir pertanyaan itu dibuat bohong oleh orang sehingga yang jatuh kesalahan dari kita sendiri. Wa ba'dun nas yatasarra'u fil fatawa mubasyaratan. Sebagian manusia bergegas-gegas untuk memberi fatwa langsung qabla ayyukammila as-sa'ilu as-su'ala, sebelum orang itu menanya pertanyaannya dengan sempurna, ya. Jadi kalau kita memberi fatwa, maka dengarkan dulu sampai selesai. Dan penanya hendaknya tidaklah terlalu panjang pertanyaannya. Lihat pertanyaannya para sahabat, pendek-pendek, mal Islam, mal iman, mal ikhlas, mal ihsan, pendek-pendek. Kadang-kala kita itu menanya sampai 10. Nah, ini keliru. Padahal belum tentu mereka itu mengamalkan 10 jawaban itu. Nah, jadi yang bagus kita bertanya satu. Nanti kalau sudah selesai diamalkan bertanya lagi. Aw qabla ay ya'rifa maqsidahu, atau yaitu menjawab sebelum tahu maksudnya orang itu. Karena pertanyaan itu macam-macam. Ada kalanya pertanyaan itu membencet. Tahu membencet ya? Bermaksud jelek untuk seorang. Ada kalanya pertanyaan itu enggak ada faedahnya. Pernah ditanya beliau sallallahu alaihi wasallam, siapa nama bapakku? Padahal dia sudah tahu. Itu pertanyaan tidak faedah. Siapa nama bapakku? Siapa nama ibuku? Padahal dia tahu. Nah, pertanyaan tidak ada faedahnya, tidak perlu kita jawab, ya. Dan membenci dengan gitu, kadang-kadang ingin memancing, ingin bagaimana pertanyaan jawaban itu dengan jawaban dia ingin mencari dukungan jawaban. Kalau jawaban itu tidak cocok dengan penanya, maka dihajar orang tersebut. Wah, ini orang ini tidak sama dengan si fulan. Karena itu perlu orang bertanya itu ikhlas ingin mencari ilmu, bukan untuk menjajaki ilmu seseorang atau ingin mencari aibnya orang punya ilmu yang itu hukumnya haram. Selanjutnya, wahiyya syahid lil bab annahu la yudbakhu lillahi bimakanin yudbakhu fihi li ghairillah azza wa jalla. Dalam bab ini bahwasanya kita tidak boleh menyembelih binatang yang karena Allah.
kita baca bismillah, binatang itu kambing atau sapi ya. Lalu di tempat di mana tempat itu digunakan penyembelihan bukan selain Allah Ta'ala, ini tidak boleh hukumnya ya. Jadi kita dilarang menyembelih yang itu karena Allah Ta'ala di tempat penyembelihan yang pernah digunakan untuk kesyirikan atau penyembelihan bukan karena Allah Ta'ala. Baik, begitulah yang dapat disampaikan, waktu sudah isya. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.